sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kebaikan Tuhan masih kita rasakan hingga hari ini. Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, umur panjang kepada kita. Kita bersyukur. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa dari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita
yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah siap sedia dan berjaga-jaga. Siap sedia dan berjaga-jaga. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kita masih di 1 Tesalonika, surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 4 dan 5. Seorang terkasih, Rasul Paulus terus mengingatkan jemaat Tesalonika agar berteguh dalam imannya, agar mereka tidak goyah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas 2 pasal, itu mengenai pengharapan di balik kematian. Tadi kita sudah baca di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, dan juga akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saudara yang terkasih, sedang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita pasti siap sedia segala sesuatunya, agar kita tidak mengalami suatu kegagalan atau suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Dan kita pasti berjaga-jaga dari segala sesuatu yang kemungkinan mengganggu kehidupan kita, atau mencuri harta kita, atau membuat atau orang lain yang mau melukai kita. Pasti kita berjaga-jaga sedang jemaat Tuhan. Demikian juga dalam firman Tuhan ada renungan kita pada hari ini. Kita pasti pernah mengalami kehilangan, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, kerabat atau teman-teman dekat yang paling kita sayangi. Kematian datang tanpa mengenal waktu, usia, status, jabatan, jenis kelamin, pangkat. Kita pasti berduka kalau kita bertemu dengan namanya kematian. Tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh kedukaan itu. Kita tidak boleh larut dalam kedukaan itu, tapi kita harus bangkit. Saudara yang terkasih, inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, agar mereka mengetahui tentang orang yang mati di dalam Kristus, sehingga tidak terus dikuasai oleh kesedihan seperti orang lain yang tidak berpengharapan di dalam Kristus. Jangan mereka terus larut dalam kesedihannya. Itu yang Rasul Paulus ingatkan. Paulus ingin mereka tahu bahwa ada pengharapan di balik kematian orang percaya. Makanya berjaga-jaga, kita harus berjaga-jaga agar kita tidak larut dalam kesedihan kita. Pengharapan itu begitu indah karena menyangkut masa sekarang dan masa depan. Menyangkut masa sekarang, Paulus berkata, jikalau mereka percaya bahwa Kristus telah mati dan juga telah bangkit, maka mereka juga harus percaya bahwa mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia. Jadi saudara yang terkasih sedang jemaat Tuhan, di mana Kristus berada, di situ juga orang percaya berada. Amin. Kita imani itu sedang jemaat Tuhan. Lalu menyangkut masa depan, Rasul Paulus menegaskan bahwa orang yang telah mati di dalam Dia akan terlebih dahulu bangkit dengan tubuh mulia. Mereka akan bangkit
karena iman mereka kepada Kristus sebagai buah sulung kebangkitan orang percaya. Selain itu, orang percaya yang masih hidup dan tinggal di dunia akan langsung diubahkan dengan tubuh mulia dan diangkat bersama-sama dengan mereka yang telah bangkit itu dalam awan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Seorang terkasih, akan tetapi terjadi reuni besar di antara kita yang masih hidup dengan mereka yang telah meninggal. Lalu mereka semua akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Ini adalah firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kematian bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi merupakan awal perjalanan hidup yang baru bersama Kristus. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan atas mereka yang mati di dalam Kristus. Karena ada pengharapan di balik kematian. Untuk itu, kita harus percaya kepada Kristus. Kita harus berjaga-jaga agar kita tidak dikuasai oleh si iblis, tidak dikuasai oleh kesedihan kita. Agar kita memiliki pengharapan yang abadi di dalam Dia. Dari zaman ke zaman, ada saja orang Kristen yang terus meramal dan memprediksikan kehidupan manusia. Terkadang kematian seseorang, ada juga manusia yang memprediksikan. Itu salah. Kematian dan hidup kita adalah milik Tuhan, yang tahu adalah Tuhan sendiri. Makanya bersandar kepada Tuhan, sidang jemaat Tuhan, agar kita terus hidup di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, di akhir zaman ini juga banyak juga kita temui sidang jemaat Tuhan, peramal-peramal yang meramalkan, memprediksikan bahwa akhir zaman akan datang atau Kristus akan datang. Dia bisa memprediksikan Yesus datang tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Walaupun apa yang mereka prediksikan tidak pernah terjadi, tetapi ada saja orang yang tetap percaya kepada perkataan mereka, karena mereka disesatkan. Tuhan. Makanya mereka tidak berjaga-jaga. Ya, tidak berjaga-jaga. Mereka sedang jemaat Tuhan. Di dalam kehidupan mereka tidak berjaga-jaga. Mereka tidak siap sedia, tidak bisa menerima kematian itu, dan mereka tidak berjaga-jaga akan suatu ramalan atau suatu yang Tuhan tidak inginkan untuk mereka. Ya, sidang jemaat Tuhan. Seorang terkasih, fenomena demikian juga terjadi pada zaman Paulus. Ia mengingatkan jemaat Tesalonika tidak berusaha mencari tahu kapan Kristus datang atau kembali. Alasannya karena Kristus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya, Kristus akan datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan waktunya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mereka yang tidak siap dan berjaga-jaga pada waktu Kristus datang kembali akan mengalami kebinasaan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, Paulus menasihatkan mereka untuk tidak hidup dalam dosa dan kegelapan, agar hari penghukuman itu tidak secara tiba-tiba datang menimpa mereka. Mereka adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak terang. Maka kita harus hidup dalam terang dan menerangi hidup orang lain, agar mereka yang melihat terang, kita itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak terang, sidang jemaat Tuhan, kita juga tidak boleh bermalas-malasan atau masa bodoh. Kita harus berjaga-jaga dan tetap sadar, serta tidak hidup dalam dosa dan pesta pora, agar kita siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali.
Untuk itu sidang jemaat Tuhan, kita harus senantiasa memelihara iman agar bertahan terhadap serangan panah iblis. Hidup penuh kasih dan tetap fokus pada pengharapan akan keselamatan final yang dijanjikan kepada kita. Pengharapan itu harus kita miliki sehingga tidak mengalami murka Allah. Hal ini begitu penting sehingga kita harus saling menasehati dan membangun agar siap menyambut Kristus datang kembali kedua kalinya. Kristus akan datang kembali, tetapi kita tidak boleh percaya segala nubuat bahwa Yesus akan datang pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sikap kita ialah tetap hidup kudus dalam terang, berjaga-jaga sambil berdoa dan bekerja, hidup penuh iman, kasih, dan pengharapan. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mari tetap fokus pada firman Tuhan, tetap berjaga-jaga, tetap fokus, siap sedia agar iman kita dikuatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajari kami, mengingatkan kami agar kami siap sedia akan kematian yang kami alami dan berjaga-jaga kedatangan Tuhan yang seperti pencuri. Terima kasih Tuhan selalu mengingatkan kami melalui firman-Mu. Ajar kami terus untuk selalu siap sedia dalam kehidupan kami dan berjaga-jaga sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi